Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game volume yang ke-7. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yumere itu dijadikan pendeta oleh Serge untuk membantunya mengkudeta negara Ulster. Dan yang lebih menarik lagi, setelah Yumere menjadi pendeta, dia itu bisa membagikan lambang dari pohon suci kepada semua bangsawan kelas 2 yang menjadi tentaranya Serge. Cerita di part kemarin ditutup dengan Luxon yang kembali diajak oleh Ideal untuk mengubah dunia yang katanya telah dirusak oleh manusia era baru ini. Di sini nampaknya Luxon itu akan membantu Ideal dalam menuntaskan misinya, tapi Luxon hanya akan membantu Ideal semampunya saja. Setelah Luxon mengatakan hal itu, Ideal pun pergi meninggalkan Luxon. Pada part kali ini, panel cerita pun berpindah ke karakter Leon dan Mary. Di sini, hal pertama yang mereka diskusikan adalah tentang Leon yang pergi kencan dengan Noel sewaktu mereka berbelanja bahan makanan. Nampaknya, Noel itu cerita kepada Mary kalau Leon itu mengajaknya untuk makan di kafe setelah mereka berbelanja bahan makanan. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau mereka itu bukan kencan. Mereka hanya makan bersama karena waktu itu juga mereka sudah lapar. Tapi di sini Mary pun menyanggah perkataan dari Leon dan menganggap kalau itu adalah kencan. Lalu Mary pun menanyakan pendapat Leon mengenai Noel. Apakah Leon itu benar-benar suka kepada Noel atau tidak? Jika Leon itu tidak menyukai Noel, maka seharusnya Leon itu nggak perlu berhubungan lagi dengan Noel. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau memang Noel itu memiliki pesona yang tidak dimiliki oleh Livia ataupun Angie. Dia lincah dan ceria. Bahkan jika wanita yang pertama kali ia temui adalah Noel, maka Leon itu tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Noel. Namun sayangnya, Leon itu sudah memiliki 2 tunangan yang gak kalah mempesonanya dari Noel. Dan Leon juga tidak mengkhianati perasaan dari kedua tunangannya itu. Jadi, sepertinya ia tidak bisa menerima Noel. Dan sebagai pertanggungjawabannya, Leon itu siap membantu Noel untuk mencari pria lain yang bisa diandalkan oleh Noel nantinya. Mendengar hal itu, Mary pun tidak bisa berbicara lagi. Lalu, topik pembicaraan mereka berpindah tentang konsep permainan dalam game kedua ini. Mereka juga sedikit membicarakan Layla, karena baru kali ini Layla itu bisa kalah pendapatnya sama Emil. Padahal sebelum-sebelumnya, kita kan sudah mengetahui kalau Layla itu bisa mengendalikan Emil semaunya aja gitu. Bahkan Layla juga sering mengabaikan Emil dan bertindak semaunya. Tapi kenapa sekarang Layla itu tidak bisa menemui mereka? Karena harus ikut dalam acara keluarganya Emil. Hal itulah yang masih dianggap janggal oleh Mary dan Leon. Menurut Mary, saat bermain game Otome kedua ini, kalau sang protagonis memilih Emil sebagai pasangannya, maka ia akan mendapatkan rute tergampang dalam menyelesaikan game. Walaupun artinya negara Ulster ini akan musnah, tapi kalau kamu memilih Emil sebagai pasangan, maka kamu itu bisa dianggap menyelesaikan game ini, tapi tidak menang. Nah, jika di beberapa rute pertama kamu memilih pasangan yang lain, tapi di pertengahan game kamu ingin mengganti pasangan, maka Emil adalah karakter yang tepat untuk itu. Pokoknya, developer game ini memang membuat Emil itu seperti orang yang gampangan. Tapi kekurangan Emil adalah kamu gak akan mendapatkan event khusus dari karakter ini. Dan hal itulah yang membuat karakter Emil bisa dibilang tidak disayang oleh developer game ini. Mendengar hal itu dari Mary, nampaknya Leon itu sedikit bersimpati kepada Emil. Namun Mary itu mengingat sebuah rumor yang pernah tersebar di internet mengenai karakter Emil. Katanya jika kamu memilih karakter Emil dari awal, dan di tengah-tengah permainan, kamu membuat Emil itu marah, maka teman-teman dari sang protagonis itu akan menjauh karena mereka sangat takut ketika Emil itu sudah marah. Katanya Emil itu menjadi orang yang sangat berbeda ketika ia sudah menjadi marah, seperti seorang psikopat gitulah. Tapi di sini Mary itu nggak bisa memastikan hal itu, karena memang ia sendiri belum pernah memainkan rutenya Emil. Kan Mary itu sudah mendapatkan spoiler kalau rutenya Emil itu sangat gampang untuk ditaklukkan gitu. Jadi sewaktu bermain game Otome kedua ini, Mary itu mencari rute dari karakter lain aja dan bukan rutenya Emil. Mendengar rumor yang tadi Mary sebutkan, Leon pun mengubah pandangannya lagi kepada Emil.
Ia merasa kalau nantinya Emil akan menjadi masalah bagi mereka. Mengingat karakter development dari Emil ini seperti seorang psikopat katanya. Beberapa saat kemudian, Cordelia pun datang kepada Leon dengan muka yang agak lesu dan kantung mata yang tebal. Mungkin saja hal itu disebabkan karena saat ini Cordelia itu bekerja di mansion ini sendirian. Mengingat Yumeria itu masih menghilang dan Kelly itu masih mengurung dirinya di kamar. Di sini, Cordelia pun berkata kalau ada seorang tamu yang mencari Leon karena keperluan mendesak. Mendengar hal itu, Leon pun bertanya-tanya siapakah yang akan datang. Ternyata yang datang ke sana adalah Loic. Ingat waktu misi penyelamatan Louis, Loic itu pun hampir bunuh diri ketika ia berhadapan dengan Julius. Tapi dia itu disadarkan oleh perkataan dan tamparan dari Mary yang memintanya untuk terus hidup. Jadi di sini Loic itu sudah bertobat dan mulai berpihak kepada orang-orang Holford. Apalagi di sini Loic itu sudah menganggap kalau Mary itu adalah kakak perempuannya sendiri yang wajib untuk ia ikuti ataupun lindungi. Jadi si Loic itu mirip kayak kelima pangeran idiot gitulah sikapnya kepada Mary gitu. Saat Leon menghampiri tempat Loic menunggu, ternyata Loic itu sudah dikerubungi oleh 5 pangeran idiot. Nampaknya 5 pangeran idiot itu cemburu kepada Loic yang datang ke mansion. Mereka itu terus memandangi Loic dengan tatapan yang berkata, mau apa orang ini datang ke sini? Namun setelah melihat Leon dan Mary datang, Loic pun langsung menyapa mereka dengan senyuman hangat dan berkata kalau ia itu ingin menyampaikan sebuah pesan kepada mereka. Namun sebelum itu Loic itu menyerahkan sebuah kue yang cukup mewah kepada Mary. Di sini dia juga berkata kalau ini adalah kue spesial yang Mary inginkan sejak dulu. Jadi Loic itu membawakan kue spesial ini untuk kakak angkatnya yang tercinta. Melihat hal itu, Mary pun sangat senang menerimanya. Ya, kalian tahu sendiri kan, sikap Mary akan selalu berubah menjadi baik hati bagi siapa saja yang membawakannya makanan yang enak. Namun melihat itu, 5 pangeran idiot pun protes dan mengatakan kalau Mary itu jangan menerima pemberian dari Loic. Tapi Mary tidak memperdulikan mereka karena bagi Mary, makanan dan uang adalah segalanya. Melihat hal itu, Julius pun mulai menyesal karena ia tidak mendebas kepala Loic pada saat duelnya dulu. Setelah itu Mary pun pergi menyuguhkan teh untuk Loic. Lalu Loic pun mulai masuk ke topik utama ia datang ke sini. Loic berkata kalau saat beberapa hari yang lalu, dia diajak oleh para anak-anak dari bangsawan non-6 bangsawan agung untuk pergi bersama mereka. Para anak bangsawan itu juga bertanya kepada Loic kalau apakah Loic itu nggak kesel dengan pemerintahan Alzur yang busuk ini sampai menyerah kepada kerajaan Holford. Jika Loic itu kesel dan memiliki dendam dengan pemerintahan Alzur ini, maka Loic itu harus bergabung bersama mereka karena mereka akan menghancurkan pemerintahan Alzur yang busuk ini. Tapi saat itu Loic pun menolaknya dengan alasan tertentu. Namun yang masih membuatnya heran adalah kenapa mereka itu ingin mengajak Loic yang sudah kehilangan kekuatannya. Jika dipikir secara logika, mana mungkin orang Alzur yang tidak memiliki lambang dari pohon suci itu bisa menang lawan 6 bangsawan agung yang memiliki perlindungan dari pohon suci. Jadi, Loic mencuriga kalau mereka sudah berani untuk melakukan kudeta seperti ini, maka mereka pastinya memiliki senjata utama yang mampu menandingi perlindungan dari pohon suci. Dan karena hal ini ada hubungannya dengan Holford, jadi Loic pun memberitahu kepada Leon dan yang lainnya untuk berhati-hati mulai sekarang. Karena bukan tidak mungkin setelah mereka mengkudeta Alzur, maka mereka juga akan menyerang Leon dan yang lainnya. Setelah mengatakan hal itu dan meminum teh seduhan Mary, Loic pun langsung pergi dari sana. Setelah Loic pergi dari sana, Leon pun langsung mendatangi kamar Noel untuk memberitahunya tentang rencana kudeta yang dikatakan oleh Loic. Karena memang si Noel kan pernah menjadi korban stalkernya si Loic tuh. Jadi untuk saat ini lebih baik mereka itu tidak bertemu terlebih dahulu agar tidak terjadi kecanggungan di antara mereka. Nah, ketika mendengar perkataan Leon, Noel itu sangat terkejut karena memang di Alzur ini sangat jarang terjadi hal-hal seperti ini. Mengingat betapa otoriter dan berkuasanya para 6 bangsawan agung dalam pemerintahan Alzur. Ya, pemberontakan terakhir yang bisa Noel ingat adalah ketika keluarga Laspines itu diserang oleh keluarga Raoul. Mendengar hal itu, Leon pun meminta Noel untuk bercerita tentang penyerangan keluarga Raoul. Tapi di sini, Noel pun berkata kalau dia itu nggak terlalu ingat
karena memang penyerangan itu terjadi ketika dia masih sangat kecil dan belum mengerti apapun. Mungkin saja kalau Leon itu bertanya kepada Layla, maka Layla akan menceritakannya dengan lebih jelas. Karena memang dari dulu, Layla itu selalu disegani dan diharapkan bahkan oleh para kesatria keluarga mereka. Mendengar hal itu, Leon pun kaget. Karena bukankah dari kecil Layla itu sudah dikatakan kalau dia itu nggak memiliki bakat menjadi pendeta. Dan dari cerita yang ia tahu, Noel itu sudah dikatakan akan menjadi pendeta keluarga Laspines sejak dari kecil. Tapi kenapa sekarang si Layla itu malah lebih dihormati gitu? Mendengar hal itu, Noel pun mengiyakannya. Tapi memang dari dulu Layla lah yang lebih diharapkan untuk menjadi pendeta. Karena Layla itu lebih pintar, lebih dewasa dan lebih bersikap layaknya seorang bangsawan jika dibandingkan dengan Noel yang memang dari kecil sudah mendambakan hidup bebas dan terlihat lebih aktif gitu dan tidak anggun seperti Layla. Kemudian Noel pun mulai menceritakan masa lalunya dengan Layla kepada Leon. Nah, sewaktu 12 tahun yang lalu, Layla dan Noel itu pernah pergi ke rumah kediaman keluarganya. Nah, saat itu Noel itu kabur dan bermain-main di dekat hutan. Di sana Noel itu mencari serangga dan ulat. Dan secara otomatis, gaun yang Noel pakai saat itu juga pasti akan ikut kotor gitu. Sedangkan Layla itu hanya membaca buku di taman rumah kediaman keluarganya. Di sini Noel kecil yang menemukan ulat dan serangga pun memamerkannya kepada Layla. Tapi Layla itu malah gak tertarik sama hal itu. Layla juga berkata kalau itu bukanlah sesuatu yang harus disentuh oleh bangsawan. Mendengar hal itu, Noel pun berkata kalau dia adalah kakak dari Layla, jadi Layla itu jangan menasehati Noel. Namun di sini, Layla itu menjawab kalau mereka itu adalah saudara kembar. Jadi Noel tidak boleh mengklaim begitu saja kalau dia adalah kakaknya. Setelah itu, seorang maid dari keluarga Laspines pun datang. Ketika ia melihat penampilan Noel yang sangat kotor, ia pun menepuk jidatnya. Di sini, sang maid pun berkata kalau Noel itu harus belajar dari Layla, yang bersikap layaknya seorang putri bangsawan. Mendengar hal itu, Noel pun menundukkan kepalanya. Setelah itu, sang maid pun membawa Noel untuk membersihkan diri. Namun saat di perjalanan, Noel itu mendengar para kesatria Laspines berbicara seakan-akan Noel itu nggak bisa mendengarnya. Di sini mereka sangat menyayangkan kalau Layla tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang pendeta. Kalau saja Layla itu memiliki bakat pendeta, maka keluarga Laspines bisa saja bangkit dan masa depan keluarga ini akan sangat cerah. Noel pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan itu. Setelah mendengarkan cerita itu, Leon pun merasa kalau kakak beradik ini memiliki masalahnya tersendiri ya. Di satu sisi, Layla adalah reinkarnator, tapi ia tidak memiliki bakat pendeta. Jadi ia selalu berpikir kalau Noel yang memiliki bakat pendeta adalah karakter utamanya. Sedangkan dia hanyalah karakter sampingan saja. Di sisi lain, Noel itu sangat iri dengan Layla yang sedari kecil sudah dihormati dan disegani oleh keluarganya. Setelah itu, Leon pun keluar dari kamar Noel dan giliran Mary yang masuk ke kamar Noel. Di sini, Mary pun menanyakan tentang apa yang mereka bicarakan tadi. Noel pun berkata kalau ia hanya menceritakan masa lalunya kepada Leon. Mendengar hal itu, Mary pun menepuk jidatnya dan berkata bukankah Noel itu harus lebih agresif lagi untuk mendekati Leon. Karena Leon itu nggak peka sama sekali. Bagi seorang gadis, untuk mengizinkan laki-laki masuk ke kamarnya adalah hal yang spesial. Tapi Leon itu nggak mengerti. Mendengar keluhan Mary, Noel pun berkata kalau itu tidak apa-apa. Karena memang ia juga tidak ingin merusak hubungan Leon dengan kedua tunangannya. Mendengar jawaban itu, Mary pun berkata mungkin saja Leon itu akan kena azab nantinya karena menggantungkan Noel dalam hubungan ini. Noel pun tersenyum dan berkata mungkin saja. Panel cerita pun berpindah ke Leon dan Luxon yang berada di taman tempat Yumeria menghilang. Di sini, mereka pun sedang bertukar pikiran dan saling mengejek satu sama lain seperti biasanya. Tapi ada perkataan Leon yang membuat Luxon terdiam sejenak. Leon itu berkata kalau Luxon bukanlah seorang manusia. Setelah mendengarkan perkataan itu, Luxon pun terdiam sejenak dan menjauh dari Leon. Lalu ia pun berkata, ya benar, dia bukanlah manusia, melainkan hanya kecerdasan buatan. Di sisi lain, Ideal pun mengamati percakapan Leon dengan Luxon dari jauh. Hebatnya di sini,
Luxon itu nggak tahu kalau Ideal sedang memperhatikan mereka. Saat itu Ideal pun cukup senang karena ia menganggap kalau hubungan Luxon dan Leon itu mulai renggang. Jadi kini ia akan lebih mudah membujuk Luxon untuk ikut dalam rencananya mengubah dunia. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan dari light novel Otome Game Volume 7 part kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.